Halo, shalom Bapak Ibu hamba Tuhan, khususnya bagi Anda semua para gembala-gembala hebat yang luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan Bapak Ibu di bawah naungan BPD GBI Jakarta khususnya, ataupun dimanapun Anda berada. Sudah siap nggak untuk kita ketemu, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol? Tapi yang pasti kalau mau ngobrol jangan lupa ngeteh dulu. Iya. Kalau gitu yuk kita ngeteh dulu, silakan Bapak-Bapak. Sebelum saya kenalin nih Bapak Ibu. Iya, ngeteh. Kita ngobrolin sesuatu yang sifatnya teologis tapi ringan dan praktis pastinya. Bukan berarti semua digampangkan. Tapi tujuannya adalah supaya kita memiliki persepsi yang sama, semangat yang sama untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Nah, di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Moratua. Tapi bukan Bapak mertua saya. Bapak Moratua Tampu Bolon ya. Shalom Pak Moratua Tampu Bolon. Kalau untuk hamba-hamba Tuhan yang dari Tapanuli pasti Horas gitu ya. Horas Pajok Pandohotho gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, Bapak Moratua, Bapak sekali ini saat ini menjabat sebagai Sibit Teologi di Jakarta Pusat. Gini ya, puji Tuhan ya. Lalu di sebelah Pak Moratua tentu Anda sudah tahu Pak Bun Mintat. Beliau Kabit Teologi BPD GBI DKI Jakarta. Ya. Wah, oh ya nih hama. Oh ya kan hao. Dijawab langsung ya. Nah, kalau di seberang saya Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, beliau yang selalu kesana kemari dan banyak sekali dipikirkan. Tapi puji Tuhan beliau sudah ada di sini, yaitu Bapak Maringan Tampu Bolon. Pak Maringan, saya yakin dan percaya Bapak saat ini menjabat sebagai sekretaris ya Pak ya. Sekretaris BPD GBI Jakarta. Ada yang bertanya, sekretaris itu berarti apa, nyatet aja atau kok lebih sering pergi-pergi gitu Pak? Karena banyak yang dipikirkan, banyak yang diurus. Termasuk juga apa yang akan kita bicarakan hari ini ternyata dipikirkan. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa yang kita mau bahas ini sebenarnya adalah bukan tentang bagaimana kita melemparkan pandangan kita masing-masing. Tetapi ada kalimat yang cukup bagus juga yang perlu saya sampaikan. Beliau tadi sempat menyampaikan bahwa mungkin ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita sebagai hamba Tuhan mengenai pandangan ini. Nah, dengan adanya ngeteh ini, kita mau samakan nih pandangannya supaya pergerakan kita benar-benar sama. Nah, pengakuan iman GBI sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Allah oleh Roh Kudus. Nah, kali ini kita mau membahas poin berikutnya. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Kalau kita bicara mengenai Allah Tritunggal, ada sebutan Trinitas. Lalu muncullah beberapa pandangan-pandangan yang sebenarnya seharusnya memang, kalau menurut saya ya, pandangannya harusnya kita sama gitu. Tapi belakangan ini juga muncul juga ada pandangan-pandangan yang harus dan wajib kita luruskan. Saya mulai dari Pak Moratua terlebih dahulu. Saya tertarik dengan kalimat Pak Moratua tadi bahwa perlulah kita menyampaikan juga, barangkali selama ini kita menyimpan pandangan sendiri, bukan berarti menyimpang, tapi siapa tahu kalau kita ungkapkan kita bisa sama nih. Nah, itu apakah mungkin pernah mengalami juga pada saat pelayanan Bapak selama ini, atau bagaimana, kenapa muncul ada pemikiran seperti itu mengenai pandangan Tritunggal ini? Salam. Jadi semenjak anak-anak saya sudah menghidupi konsep Tritunggal ini. Saya sudah alami, dan sepertinya sebelum saya melangkahkan sesuatu, saya betul-betul dulu yakini. Apalagi saya masuk GBI, yang saya harus tahu lebih dulu adalah harus percaya Allah Tritunggal ini. Allah yang Maha Esa tetap menjadi pandangan. Nah, jadi kemudian setelah saya mendalami, karena seringkali kata Esa ini menjadi titik tumpu bagi orang untuk menyerang kekristenan. Esa kok 3? Jadi saya berpikir begini, Esa itu kan 1. Dan 1 itu ukuran.
Dan ukuran kepada setiap kebendaan beda-beda. Kita butuh satuan. Misalnya air satu sebanyak apa? Kita butuh liter. Benang satu, kita butuh juga untuk mengukurnya meter. Jadi ada satuan. Jadi untuk Allah yang Maha Esa ukurannya adalah Tritunggal. Itulah ukuran kepada Allah yang tidak terbantahkan, dan memang itulah yang memenuhi seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya sangat nyaman, sangat menikmati, sangat mengalami konsep Maha Esa ini. Walaupun dalam fakta ada istilah tri di sana, tapi ukuran untuk Allah memang seperti itu. Jangan kita samakan kata satu kepada Allah dengan kata satu kepada kebendaan. Jadi saya nikmati ini. Kalaupun orang kritik, sepertinya saya tidak akan bergeming. Karena ini adalah satu keyakinan yang kuat yang saya pegang. Dan menjadi tumpuan saya melangkah sebelum saya lebih jauh lagi mendalami hubungan saya dengan Tuhanku yang Tritunggal itu. Yang Maha Esa. Justru Esa ini nggak boleh disamakan dengan kebendaan yang kita lihat di atas, di dalam kehidupan sehari-hari maksud saya. Menurut saya itulah sedikit pandangan saya. Saya menyoroti tentang kata Esa ini. Tuhan berkati semuanya. Luar biasa nih Pak Meratua. Ini sangat menarik. Saya mau lempar ke Pak Bermintat. Jangan dilempar dong. Oh iya. Kalau berarti Pak Benas tangkap dong. Kasih lempar. Benas tangkap. Bagaimana Pak Bermintat? Menarik juga apa yang disampaikan Pak Meratua. Satu pengertian yang sederhana sebenarnya. Ya, kalau kita mengacu kepada kata Esa, kalau kita kan mengingat di Ulangan 6 ayat 4 kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu terjemahan kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Ibrani kan Echad. Echad itu tidak hanya secara numerik angka satu. Di konteks yang lebih tepat, dengarlah orang Israel bahwa Yahweh itulah Allah kita, hanya Yahweh saja sebenarnya. Nah kan mereka masuk tanah Kanaan nih. Karena banyak ilah-ilah kan. Tapi bagi Israel hanya Yahweh saja Tuhan Allahmu gitu. Jadi kata Echad itu dalam kamus bahasa Ibrani kan juga bisa berarti only. Hanya dia saja. Seperti the one and only. Gitu. Ya, jadi bukan numerik angkanya satunya. Padahal kalau di tata bahasa Elohim itu kan plural sebenarnya kan. Gitu. Jadi kalau pengertian, jadi kita tidak boleh menyamakan persepsi Esa itu menurut umum gitu. Kita kan punya tolak ukurnya dari Alkitab Esa digunakan. Oke. Nah, ini terus terang tanpa saya saya ngumpulin beberapa pertanyaan nih seperti biasa. Pertanyaan yang dengan tujuan supaya bisa meluruskan juga. Ya, ada beberapa hamba Tuhan yang kesulitan ketika ditanyakan bahwa ada nggak satu istilah Trinitas atau Tritunggal di dalam Alkitab secara eksplisit begitu. Lalu kenapa kok khususnya orang Kristen, terlebih lagi GBI menyematkan sebagai pengakuan iman bahwa Allah Tritunggal itu sebagai satu pengakuan iman yang benar-benar sangat pointed di situ. Pandangan Pak Maringan. Kita semua pasti tahu ya bahwa kata Tritunggal itu ya di Alkitab. Tapi itu bukan berarti sesuatu yang salah. Ya. Sama juga kita mengenal sakramen juga itu nggak ada di Alkitab. Tapi kita Protestan menggunakan 2 sakramen, Katolik menggunakan 7 sakramen. Tapi di Alkitab juga nggak ada gitu. Tetapi secara fakta bahwa Trinitas itu, Tritunggal itu ada, tidak kemudian tertulis gitu ya. Ini kan istilahnya Tertullianus ini kan yang mempopulerkan istilah Tritunggal ya. Tetapi itu kan juga karena suatu pengakuan iman ya dari Polikarpus yang ketika dia dihukum mati ya, dia disuruh melepaskan imannya tidak mau. Tapi dalam pengakuan imannya itu dia mengakui Allah Bapa, Imam dan Roh kekal itu. Jadi di situ udah terjelas ada formula 3 pribadi tapi 1. Tertullianus menggunakan Tritunggal atau dalam bahasa Latin Trinitas. Ya, itu adalah suatu istilah yang memang tidak di Alkitab. Tetapi bapak-bapak gereja juga di Konsili Nikea
sudah juga merumuskan hal yang sama yang berlaku sampai sekarang ini. Kita mempercayainya bahwa Allah Tritunggal itu ada. Memang kalau kita bicara Tritunggal, yang harus kita garis bawahi adalah pertama, jangan kita belajar mengerti, berusaha mengerti baru beriman. Nggak akan bisa. Justru harus beriman dulu kepada Tuhan kita Tritunggal itu baru bisa mengerti. Ini jangan dibalik. Kebanyakan orang ingin mempelajari Tritunggal, kalau masuk akal gue baru gue percaya. Itu nggak bakalan bisa pasti. Yang benar harus percaya dulu. Ini yang harus kita perhatikan untuk jemaat juga segala macam juga. Jadi jangan terjebak dalam istilah Tritunggal itu memuaskan pikiran kita. Sekalipun kita juga mungkin banyak belajar tentang Tritunggal, ya. Itu juga menurut saya juga nggak bakal sempurna. Nggak ada teolog dimanapun yang membicarakan Tritunggal itu sempurna. Karena kenapa? Bagaimana kita otak manusia yang terbatas ini, ya, memikirkan tentang Allah yang tidak terbatas itu. Bagaimana mungkin kita yang fana ini membicarakan Allah yang kekal itu? Itu ada batas-batas yang luar biasa begitu. Tetapi fakta-fakta Alkitab mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal, itu jelas ada sekalipun tidak tertulis di Alkitab. Ya, menarik sekali. Kita ngeteh dulu, coba sekali lagi ya. Oke. Ya. Kita akan melanjutkan nih sebenarnya pembicaraan ini. Karena kan seperti kita ketahui juga, bukan mau menubrukkan atau mau mencoba untuk membenturkan satu dengan yang lain. Tetapi tujuan obrolan kita kali ini di episode berikutnya tentunya adalah untuk memastikan kita berjalan di satu arah yang benar. Sehingga kita memandang satu tanpa harus melihat ke kanan dan ke kiri. Dan kita memahami dengan perasaan dan juga pemahaman yang sama. Dan semoga pembicaraan kita bisa menambah seperti tadi. Kecintaan kita kepada bagaimana keindahan pengenalan kita akan pribadi Allah yang sesungguhnya. Dan dari yang disampaikan tadi, kalau menurut saya sebenarnya itu sudah sangat cukup bisa dimengerti. Tapi mungkin barangkali untuk beberapa praktisi teologis butuh pendalaman yang lebih dalam. Karena kan muncul nih beberapa diksi belakangan ini. Dan dari beberapa teman-teman juga yang menitipkan pertanyaan. Dan mungkin bisa kita bicarakan di sini tanpa maksud untuk menghakimi satu dengan yang lain. Karena tujuan kita adalah tentunya kita berharap bahwa seluruh bagian tubuh Kristus boleh maksimal bekerjanya. Tapi satu hal, sebagai hamba-hamba Tuhan di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia, khususnya di bawah BPD GBD Jakarta, kita harus kompak. Kompak demi menuntaskan setiap program-program di tempat kita masing-masing. Untuk itu, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap pembahasannya mengenai Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Dah.